Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah Febrianti dengan NIM 2206031100062 dan teman saya Zakila Nurkoiria dengan NIM 2206031100042. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan order reaksi dan menggambar grafik. Nah, di sini terdapat soal yaitu dilakukan ekstraksi ultrasonik dan microwave pada daun kersen. Hasil ekstraksinya selanjutnya diukur menggunakan persen swellingnya. Hitung kinetika swelling ampas yang dihasilkan dari proses ekstraksi dari daun kersen. Nah, di sini terdapat dua data, yaitu data yang pertama adalah ekstraksi menggunakan metode ultrasonik, dan data yang kedua yaitu dengan menggunakan metode microwave. Nah, masing-masing data ini nantinya akan dibuat order reaksi. Adapun order reaksinya itu nanti ada tiga, yaitu order reaksi 1, order reaksi 2, dan order reaksi 0. Nah, ini nanti setelah di copy akan lanjut ke Microsoft Excel. Nah, ini yang menggunakan metode ultrasonik. Di sini saya sudah mengerjakan dan hasil grafiknya seperti ini. Tetapi saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara menentukan order reaksi 0 dengan menggunakan rumus Microsoft Excel, yaitu rumus untuk order reaksi 0 sendiri adalah A min A0. Nah, di sini kan sudah terdapat waktunya. Lalu di sini sudah terdapat konsentrasi berupa persen ya. Nah, jadi A0-nya ini adalah dengan rumus sama dengan B2, B2 bagian ini, lalu dikurangi bagian ini. Hasilnya 0. Nah, untuk selanjutnya adalah sama dengan, nah, yang sini dikurangi dengan yang sini. Ini. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mempercepat hasilnya itu dengan cara menarik garis ya. Jadi ini harus dienolkan terlebih dahulu, lalu ditarik garis seperti ini. Bentar. Atau bisa dengan seperti ini. Intinya tiap ke bawah ini dikurangi dengan yang atas. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Lalu ini sama saja, tinggal di copy di sini. Nah, selanjutnya itu membuat grafik. Selanjutnya untuk membuat grafik dari data ini di copy untuk yang waktu ekstraksi metode ultrasonik dalam waktu menit. Setelah itu diklik insert. Setelah itu diklik yang charts. Setelah itu pilih scatter yang pojok kiri paling atas. Setelah itu kita klik titik di salah satu titiknya dan diklik kiri. Setelah itu klik yang add trend line.
dan kita setting eh, di centang semuanya. Setelah itu akan terlihat nilai Y dan R-nya. Di sini kan didapat grafiknya sama seperti yang ini. Jadi ini untuk tutorial membuat grafiknya. Lanjut kita ke order reaksi satu. Nah, untuk cara membuat grafiknya sama saja seperti tadi. Jadi tinggal diulangi aja. Tapi untuk masing-masing rumusnya ini berbeda. Nah, di order reaksi satu ini kita mencari len A0, lalu len A dikurangi len A0, terus len A dibagi len A0. Nah, jadi untuk eh, len A ini caranya adalah rumusnya ini ya, sama dengan len B2. Jadi kita tulis lennya dulu. Buka kurung, number ini berarti yang sini. Tutup kurung. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa langsung dengan cara cepat, yaitu dengan menarik ini. Jika datanya masih kosong ya, karena ini kan datanya sudah ada punya saya. Atau kalau manual bisa langsung lanjut sama dengan len ini, sama dengan len ini, dan seterusnya. Lalu untuk len 0 ini sama semua, yaitu kita masukkan rumus sama dengan len yang ini. Kita masukkan yang ini. Maaf, pakai ini ya. 108,82. Oke, 86. Nah, sama dengan. Nah, didapatkan hasil yang sama. Lalu untuk len A dikurangi len A0 ini sama saja kita mengurangi tabel len A dan len A0. Jadi tinggal dikurangi aja. Misal ini sama dengan nah len A kan ini. Nah, dikurangi len A0 ini sama dengan nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Untuk len A dibagi len A0 ini sama saja, tapi beda simbol yaitu dibagi atau garis miring seperti ini. Untuk ini kita bikin lemnya langsung dari waktunya ya. Jadi sama dengan len waktunya 30 itu berapa? Thread. Nah, begitupun dengan seterusnya 37, 45, 52, 60. Nah, untuk grafiknya sama seperti tadi, langkahnya yaitu setelah di copy paste yang ini, hasil akhirnya kan ini. Nah, langsung kita copy paste waktu dan hasil akhir, lalu kita ke insert, pilih chart, scatternya yang ini, dan hasilnya seperti ini. Seperti itu. Untuk order reaksi satu. Nah, untuk order reaksi 2 sama aja untuk grafiknya. Nah, untuk rumusnya yaitu di sini adalah 1/A, 1/A0, dan 1/A dikurangi 1A0. Nah, untuk 1/A ini berarti 1 dibagi B2, 1 dibagi B3 gitu sampai seterusnya. Misal 1 garis miring ini. Oh iya, sama dengan 1 garis miring ini. Nah, seperti itu.
Untuk yang ini sama aja. Nanti ini hasilnya sama berarti kita sama dengan ln ini ditulis lagi 108,86. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi. Untuk ini berarti ini 1/A ini dikurangi 1/A0. Hasilnya seperti ini. Berarti tinggal dikurangi aja ini, kolom ini dikurangi kolom ini. Setelah itu didapat hasil akhir dan waktunya, lalu di copy dan dijadikan grafik seperti ini. Nah, untuk metode menggunakan ultrasonik datanya sudah selesai. Dapatkan order reaksi nol seperti ini. Waktunya semakin naik, ininya juga semakin naik grafiknya. Perumusannya juga semakin naik. Dan order reaksi ini standar lurus-lurus gini. Tidak ada kenaikan dan penurunan. Dan untuk order reaksi duanya, dia menurun sedikit. Lalu kita ke tugas 2, yaitu ekstraksi menggunakan metode microwave. Nah, untuk datanya tadi di copy dulu yang di Word ke sini di copy. Ini beda ya waktu dan konsentrasinya. Nanti untuk rumus ordernya. Dan caranya pun sama. Ini hasilnya seperti ini. Grafiknya naik, naik turun. Lalu untuk ini grafiknya lurus. Untuk ini grafiknya naik menurun dikit ya. Lalu kesimpulan, Kesimpulan dari data yang kita dapat ini, untuk menentukan order reaksi, cara datanya yang sama dimasukkan ke persamaan orde nol, orde ke-1 maupun orde kedua. Yang menghasilkan linearitas yang tinggi itu yang ditetapkan sebagai order reaksi. nah jadi di sini yang tugas 2 yaitu data kedua menggunakan metode microwave. Di sini yang paling tinggi linearitasnya adalah order reaksi 0 karena semakin menaik grafiknya dilihat dari grafik. Lalu untuk yang data pertama yaitu menggunakan metode ultrasonik, yang paling tinggi linearitasnya adalah sama yaitu order reaksi 0 karena terjadi kenaikan di grafiknya. Nah, sekian penjelasan dari kita berdua. Semoga dapat difahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan. Semoga paham. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.